Informasi lain pemirsa, 5 hari setelah dimakamkan, jenazah wanita yang diduga dibunuh dan mengambang di Kali Krukut, Jakarta Selatan akhirnya diotopsi. Petugas dari Polres Metro Depok akhirnya membongkar makam korban dan mendapati tanda kekerasan pada bagian leher. Pembongkaran makam korban Imelga Dwirani, 22 tahun, di Jalan Kramat Asem, Pancoran Mas, Depok, dilakukan untuk memastikan jejak tindak pembunuhan yang dilakukan tersangka FR alias P, kekasih gelap korban. Selama lebih dari 2 jam, proses otopsi dilakukan petugas dengan melibatkan tim forensik Mabes Polri. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah tanda tindak kekerasan di tubuh korban, diantaranya tekanan benda tumpul di area leher yang diduga berupa cekikan atau jeratan. Cekikan atau jeratan, ya, ada yang lebih dalam, ada di sebelah leher sebelah kiri. Di situ terlihat sekali ada penyumbatan nafas, sehingga dokter forensik menyatakan bahwa korban meninggal karena terhambatnya nafas melalui saluran leher akibat tekanan benda tumpul. Sebelumnya jasad Imelga ditemukan warga dalam kondisi membusuk, mengambang di Kali Krukut 30 Juni lalu. Selang beberapa hari, polisi meringkus kekasih gelap korban setelah sempat kabur ke Brebes, Jawa Tengah. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kita juga serahkan kepada petugas kepolisian, semoga dapat menindak secara adil dari perbuatan pelaku ini. Sementara itu Ustaz, kalau saya fokusnya ke jasad begitu ya, Islam memandang jasad manusia begitu mulia, namun dalam beberapa kasus ada kalanya mayat harus dilakukan otopsi begitu, seperti kasus yang tadi yang mungkin menimbulkan kerusakan. Lalu bagaimana Islam memandang hal ini, Ustaz? Ya, Nabi SAW mengingatkan jasad manusia itu mulia, apakah masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Karena tidak boleh kita mengambil organnya, tidak boleh menyakiti, bahkan menyebut-nyebut keburukannya itu pun tidak boleh. Sampai memandikan pun ada etikanya. Yang laki-laki yang memandikan laki-laki, lebih baik keluarganya. Karena auratnya pun tetap dinamakan aurat, harus dijaga. Tidak boleh membuka rahasia sang mayit, apapun itu, fisiknya, perilakunya. Karena itulah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar kemuliaan itu, maka sesungguhnya jika tidak ada hal yang sangat mendesak, dalam bahasa Al-Quran darurat, maka tidak boleh seseorang itu membuka kembali orang yang sudah meninggal dunia. Namun ketika ada kepentingan yang bernama kejelasan hukum, kepastian hukum, itu dibolehkan oleh agama. Kenapa? Karena supaya kita terang benderang. Siapa nanti yang bertanggung jawab, siapa yang layak mendapatkan hukuman, dan ini menafikan syakwa sangka atau keraguan-raguan atau saling lempar tanggung jawab. Ya tentu nanti kalau tidak ada kepastian hukum, tidak ada kejelasan hukum, nanti orang saling curiga, enggak selesai-selesai. Nanti maaf anaknya, kemudian berikutnya cucunya, masih curiga, masih syakwa sangka, akhirnya tidak baik hubungan itu. Maka dalam rangka menjaga kepastian hukum, kejelasan hukum dibolehkan. Itu dibolehkan karena darurat, karena ada hal yang sangat penting. Kalau tidak ada yang penting, maka kita menjaga jenazah sang mayit agar kemudian dia berada di alam kuburnya dengan tenang. Para ulama membolehkan itu dalam keadaan dua. Misalnya ada tadi secara hukum memang ingin ada kepastian, maka dibolehkan. Yang kedua adalah ada faktor kesehatan atau bencana. Misalnya kuburnya ada bencana, banjir bandang, maka boleh dipindahkan supaya nanti keadaannya jauh lebih baik. Namun kalau tidak ada dua darurat tersebut, maka semua kita harus menghargai, menjaga, memelihara kuburan orang-orang sudah wafat karena dimuliakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekali lagi kita doakan semoga hasil otopsi ini memang ada gunanya untuk lebih mengungkap penyebab dari kematiannya. Nah, terkait dengan kepengurusan jenazah ini Ustaz, ada beberapa pihak keluarga yang sengaja memindahkan makam agar gampang diziarahi, gampang dibersihkan begitu. Apakah alasan tersebut sudah cukup menjadi syarat untuk pemindahan jenazah makam Ustaz? Ya, para ulama ini sangat berhati-hati. Maksudnya orang yang sudah wafat itu berada di alam kubur. Kita tidak boleh ganggu gugat lagi. Karenanya prinsip awal memindahkan makam itu dilarang.
prinsip awal membongkar mayat itu dilarang. Hanya ada 2 darurat yang dibolehkan. Tadi ada persoalan hukum yang belum diselesaikan dan ada faktor kesehatan atau faktor bencana. Selain itu para ulama sepakat mengharamkan. Kalau nanti alasannya jarak, ya ziarahnya jauh, alasannya nanti kayaknya di tanah ini kurang bagusan tanah yang sebelah, nanti khawatir terjadi kesimpang siuran. Akhirnya orang dengan mudah membuka, nanti siapapun boleh, dan akhirnya kita tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga kesucian dari mayat. Karena mayat itu suci, mayat itu mulia. Karena mereka ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, dari tanah kembali ke tanah, biarkanlah mereka hidup dengan tenang. Untuk berziarah kita dapat pahala. Kalau kemudian waktu tempuhnya jauh, insya Allah dihitung pahala oleh Allah. Dan kita mendoakan pun kalau tidak bisa berziarah, misalnya karena pandemi, kita bisa berdoa dari kejauhan. Dan doa yang paling hebat kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sampai kepada sang mayit, meskipun dia jauh. Ada yang malah yang dikuburkan di Mekah gitu ya, musim haji, itu tidak ada masalah. Karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, kita doakan dari jarak jauh pun insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup jelas terkait dengan kepengurusan jenazah yang mulia ini. Kita coba simak juga informasi yang lain, Ustaz.